Nah di sini kan akhirnya ya akan terus bermasalah. Makanya saya selalu ingatkan gitu ya, misalnya ada ya teman atau orang yang curhat mengenai keluarganya, saya tanya, apa sih yang kamu inginkan dari keluarga kamu? Oh, dia cerita ke bapak malu tentang keluarganya. Iya, benar. Keluarga yang ideal menurut kamu tuh seperti apa sih? Nah, apa jawabannya, Pak? Nah, mereka punya beragam macam jawaban yang berbeda-beda. Iya. Nah, di sini yang saya lihat semuanya merasa benar gitu. Nah, disitulah munculnya perpecahan. Permasalahannya nggak kelar-kelar gitu. Iya, mereka terlalu ego gitu untuk mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya memaksakan kehendaknya kepada anggota keluarganya yang lain. Mereka ingin anggota keluarga yang lain itu seperti mereka gitu. Ikut mereka. Pola pikirnya. Iya. Dan ini kan sulit terjadi gitu. Ya saudara sekandung aja yang kembar aja itu memiliki pola pikir yang pastinya berbeda. Iya, seleranya berbeda, terkadang hobinya berbeda. Benar. Cara macam-macamnya berbeda. Itu yang kembar gitu ya, segitu juga. Iya. Apalagi beda-beda. Iya benar. Apalagi pasangan kita. Iya, beda keluarga. Dan itu kan kita nggak mungkin gitu memaksakan apa yang menjadi maunya kita, tanpa kita berusaha untuk bagaimana mendidik mereka gitu. Nah, di sini kan kita jangan sampai kita ingin keluarga kita seperti yang kita harapkan, tetapi di sini kita tidak pernah mau mendidik mereka. Kita hanya berharap-harap cemas saja gitu kan. Nah di sini kan sulit gitu. Yang pasti keluarga kita nggak akan bisa berubah gitu, karena nggak ada input kepada mereka gitu. Apa sih yang kita inginkan? Meskipun kita misalnya kita anggapnya kita sebagai seorang anak gitu, bisa juga mengkomunikasikan bahwa kita itu ingin seperti apa, itu juga bisa diterima ya harusnya di keluarga. Tetapi komunikasi dua arah. Jangan kita hanya sekedar memberikan perintah kepada anggota keluarga kita tanpa kita memberikan waktu kepada mereka untuk memperbaiki diri misalnya. Karena tidak bisa gitu. Misalnya kita hanya sekali menasihati mereka terus tiba-tiba berubah. Cepet amat. Iya. Mereka kan bukan satria baja hitam gitu kan, langsung berubah gitu. Mereka butuh proses gitu, butuh waktu. Kita harus sabar. Terus kita jangan sampai cepat menyerah. Kalau anggota keluarga kita ini belum berubah menurut versi kita, terus ingatkan, terus nasihati dengan cara-cara yang baik. Bukan berarti cara yang tegas itu cara yang kurang baik ya, tetapi cara tegas juga bisa kita lakukan. Kalau cara yang lebih lembut kurang mengena gitu kepada mereka. Ada step by stepnya ya. Iya. Pertama lembut dulu, lama tegas agak tegas gitu. Jadi tegas bukannya keras gitu. Kalau keras kan apa namanya yang kita bayangkan kasar, fisik gitu. Iya. Kita sabar di dalam prosesnya gitu. Karena kalau kita tidak mau sabar, kita tergesa-gesa, akhirnya anggota keluarga kita merasa kita ini selalu menjadi ancaman gitu buat mereka. Sampai kapan Pak kita harus sabar? Sampai keluarga kita terbentuk atau gimana? Sampai yang duluan dipanggil oleh Tuhan. Sampai akhir gitu. Sampai akhir. Nggak ada gitu misalnya saya sabar sampai hitungan ketiga gitu. Iya. Nggak ada. Karena apa? Karena kita membatasi diri kita sendiri untuk yang namanya sabar. Nah di sini kan yang penting kita mau melakukan prosesnya secara konsisten. Iya, sabar di sini kan biasanya orang mengartikan sabar itu ada masalah sabar. Pasif, gitu. Diam gitu. Iya, pokoknya sampai kapan kita harus seperti itu. Nah itu sabar yang mana? Kalau sabar yang seperti itu sabar yang on kalau menurut saya.
Jadi sabar itu bukannya kita berdiam diri. Terus, tetap dalam metode terus kita berproses gitu. Tetapi kita tidak mengeluarkan jurus-jurus yang kasar gitu kepada keluarga kita. Sabar di sini kita mau melakukan tindakan, tapi tindakan yang terukur gitu, tindakan yang baik. Nah, kalau kita misalnya konsisten dalam menasihati, terus konsisten dalam sabar dalam mereka berproses gitu ya, melihat perkembangannya, Jadi meskipun mereka ya melakukan kesalahan yang sama, kita tetap tidak emosian, tetap perhatian, kita tetap care kepada mereka gitu kan. Itu juga sabar. Tetapi kalau sabar yang kita maksud hanya berdiam diri, terus kita hanya berdoa, ya nggak akan ada terjadi perubahan gitu. Bisa sampai kapan itu kayak gitu? Iya, ya kan kita sadar gitu bahwa anggota keluarga kita ini tidak memiliki indera keenam gitu kan, yang mereka tahu apa yang menjadi keinginan kita tanpa kita tuh mengutarakannya. Betul. Nah di sini makanya komunikasi dalam suatu keluarga itu sangat penting. Kita jangan sungkan gitu mengungkapkan pendapat kita, maksud kita, meskipun kita merasa nanti kalau saya utarakan enak gak ya? Biasanya itu anaknya tuh biasanya kayak gitu tuh anaknya. Ya bisa aja misalnya kita dengan pasangan kita, takut membuat pasangan kita tersinggung. Bisa kayak gitu ya. Tetapi kalau kita katakan itu dengan cara-cara yang baik, ya insya Allah pasangan kita juga nggak tersinggung misalnya. Ya apalagi kalau anak ya ke orang tuanya. Nah begitu biasa tuh Iya, kita sebagai anak juga harus sadar gitu. Kalau kita nggak mengutarakan apa yang menjadi cara pandang kita kepada mereka, orang tua kita mana tahu. Nah tetapi dengan cara-cara yang sopan, yang baik, yang membuat orang tua kita juga tidak merasa digurui, nggak pakai emosi ya. Benar. Karena kalau kita pakai emosi, akhirnya kita selalu dianggap kayak anak kecil, Bung. Ini juga saya alami gitu. Kalau cara saya sampai terlalu ini ya, terlalu meledak-ledak, terus tidak terukur gitu. Akhirnya ya sudah, orang tua saya akan menganggap saya ini nggak jelas maunya apa. Gitu ya, ukuran orang tua seperti itu. Benar. Ini juga yang saya alami ketika saya menjadi orang tua. Misalnya saya melihat nih anak saya kayak tantrum gitu kan, marah-marah. Akhirnya saya kan nggak jelas, lu maunya apa sih gitu kan. Kita ngerasain juga gitu kan jadi orang tua. Benar. Nah makanya kita jangan sampai melakukan hal yang sama gitu. Kita harus mau juga mengikuti prosesnya gitu. Kita sabar misalnya kita sudah nih memberikan masukan kepada orang tua kita, terus orang tua kita misalnya tetap menjaga jarak atau tetap tidak mau berubah, ya sudah. Yang penting kita jangan berhenti berusaha. Tapi kalau kita berhenti berusaha terus malahan kita menjaga jarak sama orang tua, kita ngambek, kita tidak mau membuka keran komunikasi lagi kepada mereka, akhirnya kan masalahnya juga nggak pernah selesai. Apalagi kalau kita kabur. Benar, kabur. Biasanya begitu kan anak-anak ya. Kalau nggak diturutin kemauannya kabur. Benar, kabur. Terus pas kita udah kelimpungan kita balik lagi. Gitu, ya jangan sampai seperti itu gitu. Kalau mau kabur istiqomah dong. Jangan balik lagi ya. Jangan balik lagi. Cari penghidupan sendiri gitu. Benar. Kalau sampai balik lagi itu nggak punya nyali gitu kan. Nah, jadi di sini sebenarnya setiap keluarga itu memang memiliki ceritanya masing-masing, Bu. Ya. Jadi kita jangan sampai selalu melihat keluarga yang lain itu adalah keluarga yang sempurna gitu. Mereka tanpa celah. Mereka tidak memiliki masalah. Siapa bilang? Kan kita memang kenal dekat gitu. Apakah kita pernah tinggal gitu
bareng dengan mereka gitu, dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita tidak pernah melakukan hal itu semua, ya kita jangan terlalu cepat mengambil asumsi gitu. Karena kadang rumput tetangga itu ya nggak selalu hijau seperti penampakannya. Ada juga pink biasa bunga-bunganya. Benar. Siapa tahu di rumput tetangga banyak beling gitu. Iya, banyak kucing gitu. Iya. Nah ini kan kita nggak tahu kalau kita tidak pernah tinggal bersama dengan mereka dalam jangka waktu yang panjang gitu. Iya, kita kan ngeliatnya cuma sekilas-sekilas ya Pak ya. Misalnya keluarganya lagi ngumpul gitu doang kelihatannya gitu. Enak nih, dia mah punya keluarga sering ngumpul dan lain-lain, makan-makan. Kan lihat di medsos doang. Iya, benar di medsos. Apalagi cuma di medsos. Parah banget gitu kan. Misalnya kita pernah nginep di rumah teman kita. Nah, sehari lah gitu. Semalam lagi gitu. Terus kita melihat bahwa kok keluarga teman kita ini ideal banget gitu kan. Yang baik, ibu yang baik gitu kan. Padahal kita ditipu gitu sama mereka. Kan habis itu perang lagi. Benar. Biasanya gini deh, kalau di rumah kita sendiri lah, ada orang lain nih datang menginap. Iya. Kita kan pasti jaga perilaku kita kan. Gak mau kelihatan keluarga kita tuh jelek gitu kan. Benar. Diservis. Iya. Kan? Kita bisa saja bersandiwara gitu. Dan kadang anaknya juga bingung, kok gue mau. Iya, yang biasa kagak masak gitu kan. Iya. Tiba-tiba masak. Benar. Iya. Kadang kan itu hanya topeng semata gitu. Nah, jadi kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu, melihat keluarga yang lain itu sempurna. Karena kita hanya melihat di permukaannya saja. Nah, akhirnya kan kita tidak bijak dengan keluarga kita sendiri. Pasti setiap keluarga itu memiliki masalah, saya yakin. Pasti. Karena orang hidup itu pasti punya masalah. Nah, di sini yang penting kita jangan fokus membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Tetapi kita fokus terhadap keluarga kita sendiri. Perbaikan-perbaikan yang baik. Kita terus melakukan perbaikan, terutama diri kita. Jangan kita ingin orang lain berubah menjadi lebih baik, kita hanya sendiri nggak berubah. Padahal yang masalahnya kita. Iya, kita nggak sadar gitu. Ternyata pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita di belakang kita tuh kompak. Kita doang yang beda. Iya, kompak menghujat kita. Nah di sini kan kita nggak sadar gitu. Ya makanya lebih penting kita selalu introspeksi diri gue. Karena apa? Dengan introspeksi diri akhirnya kita jadi tahu bagaimana langkah-langkah terbaik yang harus kita ambil. Nah siapa tahu kitanya yang harus lebih bersikap bijak misalnya. Siapa tahu kitanya yang memang kurang ilmu menjadi orang tua. Dan siapapun kita ya, misalnya kita sebagai anak, kita sebagai istri, kita sebagai suami, semuanya harus introspeksi ya Pak ya. Benar. Tetapi jangan sampai nih kita sebagai orang tua pengennya anak yang selalu introspeksi diri. Saya tuntutannya begitu. Mikir. Anak kita harus mikir, orang tua gak mikir. Coba udah jelas kan secara pengalaman hidup lebih berpengalaman yang mana? Orang tua apa anak? Orang tua. Ya pastinya orang tua kan. Kan aneh kalau orang tua pengennya anak bijak gitu. Orang tuanya. Iya. Sedangkan kan orang tua yang seharusnya duluan bijak gitu. Baru kita ingin anak kita bijak. Jadi selalu kita lihat diri kita dulu gitu. Akhirnya kalau kita selalu memiliki cara pandang yang seperti itu, insya Allah kita menganggap keluarga kita selalu keluarga yang terbaik. Karena apa? Karena kita sudah berubah cara berpikir kita gitu. Kita fokus melihat kebaikan mereka, bukan lagi melihat kejelekan mereka. Nah akhirnya setiap keluarga memang memiliki ceritanya masing-masing. Tetapi cerita keluarga kita itu tergantung dari cara kita membuat cerita tersebut. Oke. Wah, terima kasih Pak Doni atas diskusinya kita pada sore hari ini tentang keluarga ya. Baik, silakan langsung kalau saya mau bertanya langsung saja ditanyakan saja melalui link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman merasa ini sangat bermanfaat, ini sangat menghibur, iya nggak apa-apa sih, menghibur nggak ada masalah atau bermanfaat, silakan share YouTube Beyond Education kepada teman-teman, keluarga dan lain-lain. Dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.
wanna